Film dimulai di tahun 2023, dengan situasi dunia yang mengalami pandemi akan virus bernama COVID-23, yang udah bermutasi dari virus yang kita kenal saat ini, yaitu COVID-19. Di sebuah kota besar di Amerika Serikat, seluruh area sudah menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus ini, dan semua warga diwajibkan untuk stay at home. Seiring berjalannya waktu, pihak pemerintah membuka beberapa zona karantina, untuk menampung orang-orang sakit dan sekarat. Siapapun yang mengalami salah satu gejala dari virus COVID-23, akan dibawa ke zona karantina tersebut. Namun meskipun udah melakukannya, angka kematian terus meningkat menjadi 56%. Dan hanya sedikit orang yang kebal sama virus ini yang bisa keluar rumah, salah satunya adalah pria bernama Nico. Sebagai orang yang kebal, Nico dikasih sebuah gelang berwarna kuning yang dibuat sama pemerintah, untuk menunjukkan kalau dia kebal sama virus ini ke para petugas yang dia temui. Nico adalah salah satu kurir dari grup jasa pengiriman spesialis untuk lockdown, yang dipimpin seorang pria bernama Lester, dan Nico biasa mengantarkan paketnya dengan memakai sepeda. Dia biasa mengirimkan paket-paket ke banyak orang, melalui sanitasi UV untuk memastikan paket itu bebas dari virus, sebelum orang itu menerima paketnya. Tapi meskipun Nico kebal, Departemen Kesehatan melihat tubuhnya dan juga orang-orang lain yang kebal pasti udah dilapisi sama virus-virus. Jadi mereka tinggal di luar area dari zona orang-orang yang stay at home, dan tinggal sendirian untuk melakukan isolasi mandiri. Karena ini, mereka gak bisa dekat lagi sama teman atau keluarga, karena bisa menularkan virus. Selain itu, ada jam malam yang diberlakukan di kota, oleh karena itu warga yang kebal di luar rumah diwajibkan untuk saatnya stay at home. Walaupun begitu, Nico tetap semangat menjalani hidup. Apalagi hidupnya menjadi lebih berwarna dengan hubungan romantis dengan ceweknya bernama Sarah. Saking merajalelanya virus ini, banyak orang yang memasang peringatan ke orang lain untuk tetap menjauh. Jika nekat menerobos, maka petugas bersenjata akan datang, dan menembak si penerobos itu. Selain menjaga semuanya tetap aman terutama memakai hand sanitizer dan mencuci tangan, para warga yang gak kebal diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan virus setiap hari dengan aplikasi khusus dari pemerintah di HP mereka, dan datanya akan dikirim ke departemen dengan sebutan Departemen Sanitasi. Jika ketahuan ada virus atau salah satu gejala dari virus dalam tubuh mereka, maka petugas bersenjata akan langsung datang ke rumah orang tersebut, dan membawanya ke zona karantina. Namun, ada rumor yang beredar kalau katanya zona karantina tersebut adalah tempat yang brutal, di mana yang terinfeksi antara dibiarkan habis hidupnya, atau dipaksa sembuh. Angka kematian saat ini adalah 8.400.010 orang, sementara angka kematian dari seluruh dunia sekarang udah mencapai lebih dari 110 juta orang. Di samping itu terdapat data baru yang akurat, bahwa virus COVID-23 ini bisa menyebar melalui udara dan menyerang jaringan otak, menjadikan virus COVID-23 ini lebih mematikan dari virus COVID-19. Semenjak virus COVID menyerang negara mereka dari 3 tahun lalu, belum ada perintah dari pemerintah untuk melepaskan lockdown-nya, yang membuat banyak orang pada kehabisan kesabaran. Alhasil banyak orang pada melakukan penjarahan, ada yang beberapa terkena PHK dari perusahaan, ada juga kondisi perekonomian mereka makin memburuk. Tapi meskipun begitu, mereka dipaksa untuk tetap stay at home, atau gak, mereka bakal ditembak di tempat sama para petugas bersenjata. Sekarang adalah tahun 2024, dan di suatu hari neneknya Sarah bernama Lita, mulai mengalami batuk-batuk dan suhu tubuhnya yang meningkat, jadi dia mengaku merasa kurang sehat. Gak lama setelah itu datang beberapa petugas dari Departemen Sanitasi, yang dipimpin seorang pria bernama Emmett, dan dia kebal sama virusnya. Tepat sebelum didobrak unit apartemennya Sarah, datang Emmett yang bilang kalau mereka salah mendatangi unit, yang seharusnya adalah unit di sebelahnya Sarah yang mereka datangi. Di saat itu Sarah sama Nico lagi video callan, dan setelah mengetahui kejadiannya, Nico pun cepat-cepat menggunakan motor miliknya untuk ke tempatnya Sarah. Setelah para petugas masuk ke unit itu untuk membawa seseorang yang ketahuan terinfeksi, datang seorang wanita yang mau dibawa itu yang mau ke tempatnya Sarah. Tapi karena berbahaya, maka Sarah gak bisa membuka pintunya, dan si tetangga pun akhirnya ditangkap.
Emmett kemudian memberitahu ke Sarah tentang lonjakan kasus di gedung ini, dan Emmett bertanya-tanya tentang kontak fisik yang pernah dilakukan dengan si tetangga, yang dijawab Sarah dengan nada ketakutan, bahwa dia selalu mengikuti aturan lockdown-nya. Emmett mengaku udah mendengar jawaban seperti itu terus-menerus, dan tanpa disadari, dia malah kembali lagi ke alamat yang sama untuk menangkap orang lainnya di gedung yang sama. Jadi dia akan terus memantau orang-orang yang berpotensi terinfeksi, dan memperingatkan ke Sarah untuk selalu cuci tangan, dan stay at home. Setelah itu Sarah mau memberikan obat ke neneknya, tapi dia menyuruh Sarah untuk menjauh, yang ditolak dia karena gak bisa melihatnya menderita. Beberapa saat kemudian, datang Nico ke tempatnya Sarah, untuk menyemangatinya dari luar pintu. Ini membuat Nico menjadi teringat tentang pertemuan pertama mereka, di mana dia salah alamat ketika mengirimkan paketnya, dan malah bertemu Sarah waktu itu. Karena itu, mereka menjadi rindu bisa bertemu secara langsung dengan saling bersentuhan, tanpa adanya pembatas-pembatas yang menghalangi mereka. Sementara itu, ada seorang pria lainnya yang kebal sama virus bernama William, yang merupakan kenalan dari Emmett. Di malam itu William mau pergi keluar untuk ke suatu tempat, yang diketahui istrinya yang kebal juga bernama Piper, bahwa suaminya mau melanggar jam malam. William beralasan kalau Emmett perlu menemuinya, karena dia mempunyai pasokan gelang kebal yang mereka butuhkan, untuk bisnis gelap yang mereka jalankan dengan menjual gelang-gelang itu ke orang-orang yang membutuhkan, agar pemasukan mereka tetap aman. Tapi istrinya tetap curiga kalau William mau melakukan sesuatu yang lain, jadi dia meminta untuk membakar pakaiannya sebelum memasuki rumah, supaya virus dalam pakaiannya benar-benar hilang. William dan Piper mempunyai anak bernama Emma, dan dia lagi menderita sebuah penyakit dengan sebutan penyakit autoimun. Namun sayangnya Emma gak kebal sama virus, meskipun ayah dan ibunya memiliki kekebalan. Sementara itu di sebuah hotel, ada seorang cewek yang kebal sama virus bernama May, yang merupakan penyanyi yang biasa menghibur orang-orang melalui live streaming. Salah satu penonton setianya yang udah menjadi temannya bernama Dozer, adalah seorang mantan tentara yang sekarang duduk di kursi roda. Namun dia adalah salah satu orang yang kebal sama virus, dan dia jago menerbangkan drone miliknya, serta dia sekarang bekerja untuk jasa pengiriman paketnya Lester. Tapi Dozer gak mengetahui, bahwa pekerjaan May selain penyanyi adalah, melayani secara plus-plus orang-orang yang kebal. Salah satu kliennya ternyata adalah William, yang pergi ke tempatnya di malam itu. Namun dia menjadi gak suka ketika melihat May yang memakai face shield dan masker, jadi William membukanya, dan dia pun mendapatkan apa yang dia mau di luar perjanjian, yang membuat May terpaksa harus tetap melayaninya demi bisa mendapatkan uangnya. Esok harinya, Sarah melakukan pemeriksaan virusnya, dan dia dinyatakan bersih. Namun tidak untuk neneknya, yang ternyata dia dinyatakan udah terkena virusnya, dengan gejala demam yang dia derita. Maka dari itu penjaga bersenjata akan datang, yang membuat Sarah menjadi pasrah akan hal ini. Apalagi cara kerjanya adalah, mereka juga akan menangkap yang gak terinfeksi untuk diperiksa, jika dia berada dalam satu ruangan dengan yang terinfeksi. Si operator memperingatkan untuk jangan macam-macam seperti keluar rumah, dan jika ada sogokan, sogokan itu gak akan diterima petugas. Dia kemudian memberitahu ini ke Nico yang masih ada di luar, yang membuat dia menjadi gak terima akan cara kerja ini, dan mau mengajak Sarah untuk kabur. Meskipun Sarah udah meminta kata perpisahan untuk mereka, Nico tentu aja gak mau, dan dia akan berusaha mencari gelang kebal ilegal yang bisa didapatkan. Dia kemudian menanyakan gelang kebal itu ke Lester, yang dijawab dia kalau dia gak mempunyainya. Tapi pada akhirnya dia mengungkapkan informasi yang penting, bahwa sebenarnya dia mempunyai pelanggan terbesar, yaitu keluarganya William dari bisnis gelap gelang kebalnya, dan Nico pernah mengirimkan paketnya ke mereka tanpa dia sadari. Namun Lester memberitahu kalau harga satu gelangnya adalah $150.000, jadi dia menyarankan untuk mempersiapkan duitnya. Nico berpikir kalau duitnya belum ada sebanyak itu, tapi dia tetap mengambil sebanyak mungkin yang dia ada di rumahnya, dan pergi ke rumahnya William. Di sana Nico membutuhkan 2 gelang ke William, yang dibalas dia dengan berbohong kalau dia gak tahu apa yang Nico bicarakan. Ini membuat Piper menjadi kaget, dan protes ke suaminya tentang bagaimana Nico bisa mengetahui tentang bisnis gelap mereka. William mengaku gak pernah membocorkan ke siapapun, oleh karena itu Piper yang akan mencari tahunya sendiri, dengan menanyakan Nico siapa yang memberitahu tentang bisnis mereka.
Nico memutuskan untuk berbohong kalau gak ada seseorang yang memberitahunya, dan mengaku cuma dari naluri aja setelah mengetahui mereka yang merupakan orang kaya, yang suka memberinya uang tips setelah dia mengirimkan paketnya. Piper bilang kalau mereka gak punya gelang kebalnya, tapi dia berbaik hati untuk memberitahu informasi seseorang yang diketahuinya, sebelum Nico pergi menemui orang itu. Sesampainya di sebuah bangunan kosong, dia bertemu dengan orang yang mempunyai gelang kebalnya, yang ternyata adalah si Emmet. Dia udah mengetahui kalau Nico membutuhkan 2 gelang kebal, dan ketika Emmet menanyakan datanya Sarah, Nico malah gak menjawabnya, karena curiga dengan sosok Emmet yang gak beres. Namun setelah meyakinkannya kalau dia beneran mau membantu Nico, Emmet malah mengeluarkan pisau, dan dia pun mengkhianati Nico dengan menusuknya. Ini menandakan kalau Piper udah membohongi Nico, dengan menyuruh Emmet untuk menghabisi hidupnya. Setelah Nico ditusuk, Nico pun langsung membalas dengan menghajar kepalanya, sebelum dia kabur dari gedung ini. Gak lama setelah itu datang para petugas bersenjatanya Emmet, yang mau mengincar Nico, jadi dia pun berusaha menghindari tembakan-tembakan dari mereka. Beberapa saat kemudian, Nico untungnya diselamatkan sama seorang pria, yang memberitahu kalau orang-orang yang datang ke tempatnya Emmet ini cuma akan dihabisin hidupnya aja. Si pria udah lama mengetahui tentang ini, dari bau mayat yang dia cium di gedung, jadi kali ini dia gak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Setelah menghindari beberapa petugas bersenjata lagi, si pria menyuruh Nico untuk pergi, sementara dia sendiri memutuskan untuk menetap di tempat ini. Sementara itu di tempatnya Lester, dia menerima telepon dari William, yang udah menduga kuat kalau Lester lah yang mengasih tahu ke Nico tentang bisnis gelang kebalnya. Ini menandakan kalau Lester dan William udah bekerja sama sejak lama, tapi Lester merasa kasihan sama Nico akan situasi yang dia alami. Sekarang William mau mengetahui GPS-nya Nico, atau gak dia akan memindahkan bisnisnya ke tempat lain, dan itu otomatis akan menghilangkan salah satu sumber pemasukan terbesarnya Lester. Dia melihat lokasinya Nico saat ini, namun dia memutuskan untuk tetap membantu Nico dengan berbohong, bahwa GPS-nya dinonaktifkan. Di saat itu Nico menelpon Sarah, dan mendengar dia yang lagi menangis, yang ternyata neneknya udah meninggal gara-gara kondisinya yang makin memburuk. Nico lalu memberitahu kalau dia gak berhasil mendapatkan gelangnya, tapi dia akan pergi ke rumahnya William untuk mengambil paksa gelangnya, dan dia menyuruh Sarah untuk jangan sampai ketangkep sama para petugas. Sementara itu ketika May lagi menceritakan ke Dozer tentang kesempatan karirnya yang menghilang gara-gara pandemi, tiba-tiba ada SMS masuk ke May dari William kalau dia mau bertemu dengannya malam ini. Karena May udah gak suka tentang apa yang udah dilakukan William sebelumnya, maka May menolak untuk bertemu dengannya, dan gak mau membalas SMS-nya. Melihat William yang sangat terobsesi dengannya, membuat May harus menekankan dengan video call kalau dia udah gak mau bertemu dengannya lagi. Dia mengaku kalau dia mempunyai sebuah rekaman William tentang dia yang pernah menjanjikan gelang kebal, yang baru diketahui dia, oleh karena itu May mengancam akan menyebarkan rekaman itu jika William coba-coba deketin dia lagi. Di saat itu ternyata Piper mendengar percakapan mereka, dan baru mengetahui kalau ternyata suaminya selama ini suka keluar rumah di malam hari, adalah untuk main-main sama wanita lain. Jadi ketika William mau mengambil pistolnya untuk menghabisi hidupnya May, pistolnya udah diambil sama Piper duluan, dan dia meminta suaminya untuk keluar dari rumah. Meskipun William udah bilang kalau dia mau mengurusi May sendirian, istrinya tetap gak peduli, sehingga William pun keluar dari rumah. Piper kemudian menelpon May, untuk memberitahunya kalau William lagi dalam perjalanan ke tempatnya, oleh karena itu Piper menyarankannya untuk kabur ketika William tiba. Karena itu, May meminta pertolongannya Dozer untuk dia mampir ke rumahnya, yang membuat dia menjadi curiga kalau May ada kenapa-napa, jadi dia pun menerbangkan drone ke tempatnya May. Ketika May mau menyalakan mobilnya naasnya gak mau menyala. Di saat itu datang William, sehingga situasi May menjadi bahaya sekarang. Gak lama setelah itu datang drone-nya Dozer, yang ternyata drone-nya mempunyai senjata tembakan, sehingga William pun akhirnya habis dengan di headshot. Sementara itu, Nico terlihat udah sampai di rumahnya Piper, yang diketahui lokasinya sama Lester. Ini membuatnya heran, jadi dia mengabari hal ini ke Piper, sehingga dia pun bersiap dengan pistolnya. Beberapa saat kemudian, Piper menodongkan pistolnya ke Nico ketika dia lagi mencari-cari gelang kebalnya. Setelah dia memberitahu maksud tujuannya dengan baik-baik, Piper pun menjadi tergerak hatinya, dan memutuskan untuk membantu dengan mengasih gelang kebalnya.
Di saat itu para petugas udah datang ke tempatnya Sarah, oleh karena itu dia memfoto plat mobilnya, sebelum dia pergi bersembunyi dan mengambil senjata untuk jaga-jaga. Melihat ada seorang petugas yang masuk ke area persembunyiannya, Sarah pun memukulnya sampai si petugas habis. Setelah itu Sarah memakai pakaian pelindungnya untuk bisa keluar, dan kebetulan para petugas udah menemukan mayat neneknya, jadi dia membawa mayatnya untuk dimasukkan ke dalam mobil, sebelum dia akhirnya berhasil kabur. Setelah itu Emmett baru menyadari kalau Sarah udah berhasil kabur, oleh karena itu dia melapor hal ini ke seorang petugas, untuk dia laporkan ke banyak petugas yang lain untuk menangkap Sarah. Beberapa saat kemudian ketika kabur, Sarah naasnya ketangkep sama para petugas, dan Emmett pun melepaskan bagian atas pakaian pelindungnya. Melihat Sarah yang ketakutan akan terhirup virus di udara, Emmett selama ini menyadari bahwa Sarah itu sebenarnya kebal sama virus, setelah serumah dengan neneknya yang terinfeksi. Jika Sarah terinfeksi, dia seharusnya batuk parah sekarang, yang baru diketahui sama dia, jadi dia meminta untuk melepaskannya. Naasnya cara kerjanya adalah, siapapun seruang dengan yang terinfeksi, maka yang gak terinfeksi juga akan dibawa ke zona karantina untuk diperiksa. Beberapa saat kemudian, Nico tiba di tempatnya Sarah, di mana dia bertemu dengan Emmett yang udah kembali lagi ke tempatnya. Di kesempatan ini, Emmett mulai menceritakan kalau dia dulunya adalah seorang supir truk sampah untuk Departemen Sanitasi sebelum terjadinya pandemi. Waktu itu ketika virusnya udah bermutasi, para atasannya satu persatu habis hidupnya karena virusnya. Dan kemudian suatu hari, dia berhasil memimpin seluruh departemen, dan menjadi senang bisa berada di posisi sekarang ini, menjadi penyeimbang antara kematian dan eksistensi yang menyedihkan. Dia memperingatkan kalau mereka berdua kebal sama virus, dan ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan apapun dan berkeliaran kemanapun yang mereka suka, sampai-sampai Emmett menganggap kalau yang kebal itu adalah dewa. Tapi sebenarnya dia cuma mengatakan ini supaya Nico menjadi lengah dan bisa membunuhnya aja, karena sebenarnya Emmett gak suka bertemu dengan orang kebal lainnya, supaya gak ada yang menjadi pengacau akan tujuan serakahnya. Melihat ada pensil di sampingnya, Nico mengambilnya untuk jaga-jaga. Dan setelah melihat Emmett yang mengeluarkan pisaunya, Nico lebih duluan untuk menusuknya, dan akhirnya Emmett pun habis. Setelah Nico mengambil HP-nya Sarah yang ketinggalan, ada sebuah foto mobil yang menangkapnya beserta platnya, yang dia foto sebelumnya ketika mobilnya tiba di tempatnya. Jadi dia meminta pertolongan Lester lagi untuk melacak plat mobilnya, dan dia meminta bantuan drone-nya Dozer untuk mencarinya dari ketinggian. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berhasil mengetahui keberadaan mobilnya, oleh karena itu Lester memberitahu lokasinya ke Nico. Setelah Sarah dikeluarkan dari mobil, datang Nico yang mendekatinya, dan mereka berdua pun berpelukan. Para petugas mengira mereka berdua cuma berpelukan aja, tapi mereka gak menyadari bahwa ternyata Nico membantu mengasih gelang kebalnya ke Sarah untuk dipakai. Nico lalu memberitahu ke para petugas kalau Sarah itu kebal, dan menunjukkan gelang di lengannya, jadi para petugas memeriksa identitasnya. Setelah Sarah dinyatakan kebal, Nico bertanya apakah dia benar-benar kebal, yang dijawab dia kalau dia memang benar-benar kebal selama ini. Akhirnya mereka berdua pun berbagi momen manis secara langsung, tanpa harus ada pembatasan-pembatasan lagi. Setelah insiden itu, Piper dan May bekerja sama untuk mengungkapkan kasus kejahatan William dan Emmett ke pihak polisi, sebagai pelaku di balik penjualan gelang kekebalan ilegal. Sementara untuk May dan Dozer, hubungan mereka menjadi lebih dekat, dengan Dozer yang mengajaknya jalan-jalan untuk melihat laut secara virtual. Untuk Lester, Nico mengiriminya sebuah gelang kekebalannya, sebagai ucapan terima kasih atas bantuan-bantuannya. Film diakhiri dengan Nico dan Sarah yang jalan-jalan di sebuah jalanan yang mantap dekat laut, dengan Nico yang berharap suatu hari nanti lockdown-nya bisa kelar, sehingga semua orang bisa membuka pintunya, berjalan keluar, dan kembali melakukan hal-hal yang mereka suka. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.